tapi tetap tidak bisa kita hindari juga temperaturnya yang selama ini kita pakai masih cukup tinggi ya, tapi lebih rendah, jauh lebih rendah dari kalau thermal cracking ya. Nah memang itu Bu, jadi masih banyak cara ya. Ada juga misalnya mungkin dengan fermentasi yang lainnya, itu juga dengan penggunaan saya juga kurang paham di situ karena kami dari kimia, jadi kami menggunakan pendekatan metode kimia, tapi sementara seperti itu Bu, mungkin solusinya. Mudah-mudahan ada jalan lain nih ke Roma yang lebih singkat. Jadi moga-moga Pak Karna, dan moga-moga jalan lain ke Roma itu sangat singkat lagi. Atau rumahnya dipindah, Pak? Pindah ke sini ya. Ya, saya mau izin untuk meneruskan, Bapak. Siap. Dari Arif Rahman, itu untuk serbuk spirulina yang digunakan oleh Prof. Karna berasal dari proses harvesting sendiri atau serbuk yang dibeli? Kalau di harvesting sendiri, kira-kira kultivasinya berapa liter? Dan sejauh mana tingkat kepercayaan diri Prof. Karna dalam riset mikroalga untuk biofuel? Ini pertanyaan. Waduh, ini ngeri ini. Mangga, Bapak. Jadi saya memang diberi tuh dari teman-teman yang ini yang kerja di sini. Jadi dari waktu itu saya minta sampelnya dari Pak Arif Budiman dan rekan-rekan. Mereka sudah mengembangkan soal intinya kultivasi, saya tidak berani cerita lah. Ini ada pakarnya Pak Eko yang dari biologi juga, yang lain saya tidak berani cerita itu. Tapi kalau kalau spirulina tadi sudah saya katakan memang sedikit ya kandungan aninya, tapi itu kan tantangannya. Sebenarnya masih banyak lagi ya seperti mikroalga yang lain yang lebih tinggi kandungan fatnya ya. Nah untuk spirulina ini kan karena proteinnya tinggi tadi memang lebih banyak digunakan untuk nutrisi ya, tapi juga karbohidratnya tinggi, mungkin bisa saja sampahnya dipakai untuk apa gitu ya, kalau habis diolah untuk keperluan lain, untuk alkohol dan sebagainya. Jadi kita lihat kandungannya. Jadi sebenarnya kalau untuk mikroalga memang harus kita lihat kandungan lemaknya dulu ya, mana yang tinggi kalau konteksnya untuk pembuatan biodiesel ya. Untuk spirulina sendiri dalam konteks biodiesel saya memang agak pesimis ya karena sudah merasakan sendiri suka dukanya. Tapi mikroalga yang lain belum nyoba, jadi saya belum tahu ya. Saya sedang search memang mikroalga apa yang mudah dibiarkan, dibudidayakan, tapi juga kandungan lemaknya tinggi untuk kepentingan pembuatan biodiesel dan biogasolin. Nah, kami sendiri tadi karena memang kandungan yang kecil itu, jadi kita ngembangkan tadi metodenya ya, jadi metode tadi dengan microwave yang terintegrasi dengan proses ekstraksi dan transdrifikasi ya, untuk mempersingkat waktu ya. Jadi mohon maaf Pak, ini nyambung lagi ya. Iya. Silakan. Kira-kira begitu mudah-mudahan terjawab. Ya. Baik, mohon maaf ya. Tadi dari biodiesel tadi ya tergantung pada fatty acid yang ada di dalam mikroalga. Jadi kalau misalnya dari 2 harus dilakukan 2 step, artinya dengan esterifikasi untuk menurunkan fatty acidnya sehingga kurang dari 2, baru bisa dilakukan transesterifikasi. Tujuannya agar tidak terjadi proses penyabunan. Kemudian kita lanjut dengan bioaftur ya. Jadi bioaftur ini bahan bakar dari pesawat ya, dari jet. Sudah dikembangkan dari beberapa perusahaan penerbangan. Jadi misalkan KLM di sini ya, mereka sudah invest untuk melakukan penelitian mengenai bioaftur seperti ini. Jadi ini bahasa Belandanya nih ya, KLM Wilgebrug Kerosin van Alga, artinya akan menggunakan alga dari minyak dari alga. Kemudian dari BBC News ini juga sudah dikembangkan ya, ini pada tahun 2009 ini padahal ya, sudah 10 tahun yang lalu. Kemudian untuk yang di Amerika sendiri mereka sudah mencoba melakukan penerbangan dengan pencampuran aftur konvensional dengan alga, itu bisa menerbangkan pesawat sekitar 90 menit ya. Jadi potensi alga ada lah setidaknya di sana ya memang.
Kemudian terkait dengan bioaftur ini beberapa proses yang dapat dikembangkan. Jadi kalau misalkan tadi biodiesel melalui esterifikasi, transesterifikasi, kalau bioaftur yang digunakan prosesnya lain ya. Tadi Pak Karna sudah menjelaskan tentang pirolisis. Nah, mungkin dengan pirolisis bisa digunakan di bioaftur ini ya, karena memang harus di cracking dengan temperatur tinggi ya. Baik, ini bioetanol ya. Semua biomasa yang mengandung karbohidrat tinggi itu dapat dimanfaatkan menjadi etanol. Nah, demikian juga dengan mikroalga. Kita lihat beberapa mikroalga, Schenidesmus, ya, Chlorella, Nanochloropsis, ya. Kemudian di sini ada lagi yang tinggi adalah Popiridium, mengandung karbohidrat sekitar lebih dari 40%. Prosesnya sama ya, Jadi dilakukan pretreatment dulu untuk menghilangkan lignin, ya, kemudian dilakukan hidrolisa untuk mengubah dari karbohidrat menjadi glukosa, kemudian glukosa dilakukan fermentasi sehingga menghasilkan etanol ya. Nah, etanol yang dihasilkan dari mikroalga ini memang sekitar konsentrasinya 10,5, 14% gitu ya, 17,73. Artinya memerlukan peningkatan konsentrasi dengan cara distilasi ya untuk menghilangkan airnya sehingga menjadi sekitar 80 atau 90% dengan distilasi. Kalau misalkan di beberapa industri hanya sampai 90%, tidak bisa menjauh 95%, ada kemungkinan di sana karena terjadi asiotrop. Jadi antara etanol dengan air itu biasanya terjadi asiotrop yang dengan distilasi biasa itu tidak memungkinkan bisa lebih tinggi lagi. Sehingga nanti bisa dikembangkan dengan metode hibrid, yaitu pemisahan dengan namanya pervaporasi. Ya. Jadi penambahan membran sekaligus dengan nanti distilasi bisa meningkatkan konsentrasi lebih tinggi lagi dibandingkan dengan distilasi biasa. Kemudian yang sedang kami kerjakan adalah penggunaan mikroalga untuk mengenerate electricity atau listrik ya. Ini menarik sekali karena apa? Ini untuk meningkatkan performa dari fuel cell yang ada selama ini. Jadi fuel cell selama ini menggunakan microbial fuel cell atau MFC. Nah, coba kita kembangkan kalau microbial fuel cell selama ini jadi fuel cell ini mempunyai dua kompartemen. Yang pertama adalah anoda, yang kedua adalah katoda. Anoda di mana di sini akan terjadi proses oksidasi ya oleh bakteria sehingga nanti bisa menghasilkan CO2 ya, karena ada proses oksidasi, maka ada pelepasan elektron ya, Elektron ini dari anoda akan ditransfer ke katoda. Karena ada proses transfer antara elektron proton terjadi arus listrik. Yang bisa kita kembangkan di sini adalah ingat tadi ya, ada proses penghasilan CO2. Padahal CO2 berdasarkan fotosintesis merupakan sumber karbon yang gratis ya, bagi mikroalga. Kemudian kalau selama ini proses penangkapan elektron itu dengan menggunakan katalis, misalkan katalis dari platinum ya, yang relatif lebih mahal. Sekarang kalau misalkan diganti, yang di katoda ini diganti dengan mikroalga itu bagaimana gitu ya? Karena mikroalga itu menghasilkan juga oksigen, proses fotosintesisnya. Oksigen merupakan elektron aseptor yang sangat efektif ya. Jadi kita bisa merging di sini antara proses untuk pengolahan limbah yang ada di dalam anoda dengan proses untuk menumbuhkan mikroalga di dalam katoda sehingga satunya menghasilkan CO2, CO2-nya nanti ditransfer ke katoda sebagai sumber makanan dari mikroalga, sementara mikroalga sendiri proses fotosintesis menghasilkan oksigen yang notabene dapat digunakan sebagai penerima elektron. Semakin banyak oksigen yang dihasilkan, elektron juga semakin banyak yang diambil ya, sehingga listrik yang akan terbentuk bisa lebih banyak ya. Itu proses dari fuel cell menggunakan mikroalga dan mikrobial. Limbah yang digunakan di sini silakan saja limbah-limbah yang COD-nya lumayan tinggi gitu ya. Jadi kita mendapatkan dua keuntungan, pengolahan limbah menghasilkan biomasa alga. Ya, menghasilkan biomasa alga. Ini sudah kita kembangkan, ya, pertumbuhan mikroalganya cukup signifikan, kemudian COD removalnya juga
cukup signifikan di anoda ya. Sementara ini yang terjadi di katoda. Ini sudah kita publikasikan juga di Energy Source ya dari Taylor Francis. Hasilnya mendapatkan power output ya, dari power yang potensi yang dihasilkan itu berapa ya. Ini sekitar 12 miliwatt per meter persegi ya. Mungkin masih mili ya ukurannya karena memang ukurannya kecil. Nah, dari sini mungkin kalau misalkan kita ingin membuat yang ukurannya besar, electricity yang dihasilkan besar, kenapa kita nggak membuat beberapa unit MFC? Jadi karena digabungkan antara mikrobial dengan mikroalga, namanya sekarang mikroalga microbial fuel cell ya, MMFC. Kalau sebelumnya kan hanya MFC saja, microbial fuel cell, sekarang ditambahkan menjadi mikroalga microbial fuel cell. Kita bandingkan dengan beberapa hasil yang sudah dihasilkan peneliti lain. Mereka menghasilkan power density-nya sekitar 6,5, 2,5, 4, ya, ada yang 14, kita juga sekitar 14 ya dari limbah kemarin limbah tapioka ya, limbah tapioka bisa dimanfaatkan dan di sana ada bakteri yang tumbuh gitu ya, kemudian terjadi proses degradasi di sana. Banyak penelitian lanjut yang bisa dimanfaatkan atau bisa dilakukan di sini. Jadi misalkan pengaruh jenis limbah lain, ya COD-nya bisa divariasi, atau pengaruh misalkan penambahan yeast yang bisa dimanfaatkan ya, yeast untuk menumbuhkan mikrobial biar lebih tumbuh banyak sehingga proses oksidasinya bisa lebih banyak lagi, elektron yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. Baik, ini contoh lain sudah kita publikasikan juga di Biomass Bioenergy ya, di Elsevier, kemudian di Q3, ini Q1. Kemudian sebagai penghasil biogas ya, sebagai biogas. Kita tahu bahwa biogas selama ini dihasilkan dari sumber-sumber kotoran sapi gitu ya, jerami dan seterusnya. Kalau misalkan mikroalga ini yang tadi mengandung beberapa biomas ya, digunakan sebagai kosubstrat, artinya sebagai pembantu dalam rangka untuk mengatur agar CN rasionya, karbon to nitrogen rasionya bisa optimum, di sini bisa juga dimanfaatkan ya mikroalga dalam rangka untuk menghasilkan biogas. Ini beberapa hasil yang sudah dihasilkan ya. Misalkan ini Spirulina plantensis sekitar 357 ya mililiter per kilogram dari gram dari volatile solid dan seterusnya. Baik. Nah, yang menarik lagi adalah pemanfaatan alga untuk CO2 ya, CO2 capture. Artinya kalau misalkan CO2 yang ada di gas buang selama ini, gas buang mengandung sekitar 10-20% CO2 ya. Dan ini kalau misalkan lama-lama dibuang ke atmosfer, ya tentu saja menjadi gas rumah kaca yang menjadi pencemar meningkatkan temperatur bumi dan seterusnya ya. Kalau kita lihat ya, kalau 10-20% ini daripada dibuang ke atmosfer, kenapa tidak dimanfaatkan sebagai sumber karbon sesuai dengan proses fotosintesis tadi ya. Jadi kalau misalkan dari gas buang kemudian dialirkan ke fotobioreaktor atau open pond, kemudian dikonsumsi oleh CO2, oleh mikroalga, maka kita bisa mendapatkan sumber karbon yang gratis ya. Di samping juga bisa mengurangi beban pencemar ke udara. Ini contoh saja dengan variasi CO2 dari 2,5 sampai 30%, mikroalga yang tumbuh ini bisa signifikan gitu ya. Tentunya di sini ada keterbatasan. Misalkan mikroalga itu mempunyai keterbatasan kalau dari hasil ini ya hanya sampai 20% saja. 2,5 sampai 10% dia bisa hidup dengan baik, tetapi begitu lebih dari 20% dia sudah mengalami inhibisi. Artinya sudah ini ya, sudah saturated ya dan menuju kematian. Ini sudah kita lakukan juga kalau misalkan berdasarkan flue gas gitu ya. Ini hasil yang sama juga diperoleh bahwa setelah 40% mikroalga justru akan mengalami sudah tidak bisa mampu lagi untuk menyerap. Kemudian bagaimana dengan SO2 dan NO? Ini juga sama ya.
prosesnya sama. Jadi lebih dari 100 ppm microalga sudah nggak kuat. Tapi setidaknya di sini kita bisa mendapatkan potensi bahwa mikroalga itu mampu untuk menyerap flue gas tadi ya, berkontribusi untuk menyerap gas rumah kaca. Kalau kita lihat tadi bahwa CO2 itu mampu diserap, dikonsumsi, diabsorb oleh oleh mikroalga, maka bagaimana kalau kita kembangkan lebih jauh untuk mengupgrade biogas? Ya, biogas selama ini kalau kita lihat biogas itu komposisinya kan CO2-nya sekitar 30-40%, CH4-nya sekitar 60%. Dengan CH4 60%, heating value-nya atau panasnya, panas yang dapat dihasilkan itu sekitar 20 megajoule per kilogram kalau nggak salah ya. Sementara kalau CH4 murni itu sekitar 40. Kenapa berbeda? Padahal sama-sama ada kandungan CH4 karena ada kandungan CO2 di sana. Sehingga dari sini sesuai dengan tadi slide sebelumnya bahwa mikroalga mampu digunakan untuk mengabsorb CO2. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk upgrading biogas. Biogas yang tadinya mempunyai 60% CH4, sisanya 30-40% CO2, bagaimana kalau CO2-nya itu diabsorb? Ya, CO2-nya diabsorb, sehingga CH4-nya bisa lebih tinggi komposisinya di biogas. Sehingga nanti kalau kita gunakan memasak, misalkan, ya, gimana masa bisa lebih cepat untuk panas. Itu idenya ya. Jadi di sini kita lihat ya, kalau misalkan CH4 di dalam biogas 55%, heating value-nya sekitar 16. Begitu dinaikkan sampai 70%, heating value-nya bisa mencapai sekitar 20-25. Ya, itu idenya. Karena kalau biogas kemudian dialirkan ke fotobioreaktor yang mengandung mikroalga, yang dikonsumsi paling hanya CO2-nya gitu ya, CO2-nya. CH4-nya bisa terlepas lagi. Nah, selain biogas yang bisa dihasilkan dari alga yang sekarang dikembangkan adalah hidrogen, ya, hidrogen. Sekarang Australia itu sedang menggunakan hidrogen, sedang mempopulerkan hidrogen karena memang ini salah satu energi yang terbersih yang dapat dimanfaatkan, ya. Jadi masuk di dalam perencanaan energinya Australia bahwa mereka menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Mobil-mobilnya nanti menggunakan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Hidrogen ini bisa dikembangkan juga dari alga dengan cara apa? Dengan cara melalui fotosintetik 2 dan fotosintetik 1 ya. Dari di sini ada pengubahan dari H2O menjadi hidrogen nantinya dengan sistem yang ada di biofotolisis namanya ya, biofotolisis. Saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Jadi yang di sini beberapa hasil yang sudah ditemukan oleh beberapa peneliti itu memungkinkan ya bahwa misalkan Chlamydomonas itu bisa menghasilkan hidrogen sekitar 0,6 ml per jam. Jadi productivity-nya sekitar ini. Kemudian klorela juga sekitar 7,2. Jadi klorela saat ini menjadi sumber yang bagus untuk pembuatan hidrogen ya. Nah, kalau kita lihat tadi ada yang dikembangkan untuk biodiesel, bioetanol, kemudian untuk pengolahan limbah, untuk penyerap CO2. Bagaimana kalau semua itu kita kembangkan dalam satu sistem yang terintegrasi, ya, sistem yang terintegrasi. Maksudnya terintegrasi bagaimana? Kalau misalkan suatu industri menghasilkan flue gas, ya cerobong gas CO2 cerobongnya, kemudian dialiri pipa, masukkan ke dalam fotobioreaktor atau ke dalam open pond, ya. Kemudian dikonsumsi oleh mikroalga karena ini ada sinar matahari terjadi fotosintesis gitu ya. Kemudian dari open pond tersebut atau dari fotobioreaktor kemudian dipanen gitu ya, dipanen, konversi menjadi beberapa produk yang bermanfaat, sisanya bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya. Nah, untuk mengirit lagi yang masalah nutrien, karena nutrien ini juga salah satu faktor yang menjadi penentu dalam keekonomisan dari suatu penumbuhan mikroalga, maka bisa digunakan limbah dari industri tersebut yang mengandung N, P maupun K.
ya, misalkan pupuk urea gitu ya, itu bisa limbahnya dimanfaatkan nanti sebagai sumber nutrien. Jadi sebenarnya kita bisa menumbuhkan mikroalga dari sumber lain yang mungkin gratis sebenarnya ya, dari flue gas maupun dari limbah cair suatu industri. Tidak perlu beli lagi bahan-bahan tersebut untuk menumbuhkan ya. Jadi dari biomas yang dihasilkan bisa menghasilkan minyak, ya, sisanya bisa digunakan untuk biofertilizer. Ya. Ini sudah coba kita kembangkan ya dengan PTPN untuk mengkultivasi atau bisa memanfaatkan pome. Jadi pome itu adalah limbah cair dari proses pengolahan limbah kelapa sawit. Kalau kita lihat di karakteristik dari pome, limbah cairnya, itu BOD COD-nya sangat tinggi ya, sekitar 16.000 sampai 100.000 untuk COD, sementara BOD-nya 10.000 sampai 40.000. Jadi sangat tinggi sekali ya. Tetapi kita lihat juga di sini ternyata mereka mempunyai potensi yang bagus. Kenapa? Karena mengandung total nitrogen, fosfor ya, dan mungkin nanti potasium di sini juga yang sangat tinggi. Sehingga kalau dari sini kalau kita biasa mainnya mikroalga, wah ini sangat potensi sekali ya, sangat potensi sekali untuk dikembangkan sebagai nutrien dari mikroalga. Selama ini memang pengolahan di pabrik kelapa sawit ya hanya dimasukkan ke kolam-kolam anaerobik ya, fakultatif anaerobik. Jadi ada 4 kolam, misalkan kolam 1, kolam 2, 3, dan 4. Dengan dilakukan perurutan seperti ini diharapkan nanti COD-nya akan turun ya. COD-nya mungkin dari Lampung itu ada sekitar COD 1.600-an ya. Tentunya ini juga masih di atas limit yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Ya, kalau misalkan dibuang ke sungai langsung tentunya akan terjadi pencemaran ya yang tinggi. Misalkan 2-3 menit lagi, Pak. Baik. Yeah. Nah, bahayanya kalau misalkan ini tetap dilakukan di kolam terbuka, ya, karena mengandung COD tinggi, akan terlepas menjadi CH4 dan CO2. Kalau kita orang teknik pasti melihat ini, oh CH4, CO2 kalau digabung jadi apa? Jadi biogas, ya, jadi biogas. Padahal di dalam cairan ini juga mengandung nitrogen, fosfor dan seterusnya yang bisa digunakan sebagai nutrien. Kemudian kita buat sistem terintegrasi seperti ini. Jadi kalau misalkan pome tersebut di cover, ditutup, ya, kemudian dibiarkan dia mengubah COD menjadi biogas, ya. Nah, biogas tersebut dikumpulkan gitu ya, bisa dilakukan purifikasi, nanti selanjutnya bisa diubah menjadi listrik atau menjadi kompres biogas CBG. Sementara untuk melakukan pemurnian bisa dilakukan dengan mikroalga. Seperti ini. Nah, sisa dari pengolahan biodigester tadi bisa dimanfaatkan sebagai nutrien untuk mikroalga. Mikroalganya terserah kalau misalkan ini ingin mengambil mikroalga yang proteinnya tinggi, ya ambil spirulina. Kalau biodieselnya tinggi, ya gunakan chlorella. Ya. Jadi ini sistem yang terintegrasi sebenarnya untuk di sana. Jadi kita lakukan juga melihat apakah pome itu bisa menumbuhkan spirulina atau tidak ya. Saat itu kita menggunakan spirulina. Ya, ini menggunakan open pond saat itu. Ya, open pond-nya ini on-site project-nya menumbuhkan di sini. Saat itu dibuka oleh Menteri BUMN Pak Abu Bakar kalau nggak salah ya saat itu. Kemudian, nah ini beberapa, karena tadi saya jelaskan mengenai spirulina ukurannya yang besar ya, ukurannya besar bisa langsung dipanen dengan cara penyaringan seperti ini. Ya, jadi ini kita bisa berhasil menumbuhkan mikroalga dalam limbah pome. Ya, baik itu saja mungkin Pak Ramawan. Nanti misalkan mau dilanjut diskusi, monggo ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya mohon maaf ya putus-putus. Ya, kita alhamdulillah bisa menyelesaikan sesi dari 2 narsum kita ini yang menumbuhkan semangat untuk kita semua untuk mendapatkan future yang lebih baik dan semakin banyak jalan ke Roma tadi kalau menurut Prof. Karna.
Nah, izinkan saya walaupun nanti ini masih ada waktu sebenarnya kalau tentang waktu tinggal 8 menit, tetapi karena tadi ada sedikit gangguan, mohon izin untuk sedikit memberikan perpanjangan waktu terkait dengan tanya jawab. Tadi untuk Prof. Karna sudah ada sekian pertanyaan dan saya izin untuk membacakan dan mohon nanti Prof. Hadi dan kemudian Prof. Karna untuk menjawab karena ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab berdua, ada yang khusus untuk satu atau dua Zoom. Ini ketimbang saya salah membaginya, saya bacakan semua saja. Misalnya pertanyaan berikutnya, melanjutkan pertanyaan yang tadi, berapakah biaya untuk memproduksi bioetanol dengan bahan baku mikroalga? Kadar berapa? Dan proses yang paling murah itu apa? Dan saya sambung saja dengan pertanyaan berikutnya karena ini terkait. Sampai saat ini terkait dengan itu, hambatan terbesar menggunakan mikroalga untuk energi itu apa? Mohon Pak Hadi dan kemudian Pak Karna untuk menjawab. Monggo Pak Hadi dulu. Baik, yang pertama ya untuk yang terkait dengan biaya untuk mengkonversi menjadi bioetanol. Terpotong Pak Hadi. Sambungan terpotong lagi. Monggo Pak Karna, monggo masuk. Baik, saya masuk dulu ya. Jadi sebenarnya menurut saya sendiri juga kalau dari alga itu belum pernah ya buat bioetanol, dari hitung-hitungannya juga belum berani saya nyampaikan. Sebenarnya Pak Hadi yang lebih ini ya mewakili ya, karena tadi beliau sudah sampai ke secara teknoekonominya. Tetapi memang sementara ini metode yang tadi kan sudah sampaikan, kalau mikroalganya itu kaya akan karbohidrat, maka mungkin lebih bagus kita jadikan bioetanol ya. Tapi sementara kalau kandungan minyaknya juga banyak dan juga ada karbohidratnya, kita bisa konversi dulu ke minyak, kemudian ampasnya kita bisa jadikan yang masih ada karbohidratnya, kita bisa jadikan bioetanol. Nah, bioetanol itu kan tentu saja yang sekarang ini memang fermentasi ya masih pakai fermentasi tekniknya ya. Kemudian diikuti destilasi tadi ya. Nah, kalau tergantung sekarang kebutuhan etanolnya berapa persen, apakah 70% atau fuel grade atau technical grade dan sebagainya, itu kita sesuaikan saja gitu ya. Jadi tadi kalau sudah disampaikan Prof. Hadi bahwa bioetanol itu kan ya itu kan susah misalkannya karena harus asetropik ya, jadi mungkin harus destilasi asetropik juga gitu ya. Kalau sampai 99% ke atas itu memang cukup sulit ya, karena memisahkan sisa air dengan itunya ya. Tapi kalau teknik yang biasa sih masih saya kira fermentasi ya untuk pembuatan itunya ya. Begitu Pak. Soal teknoekonominya saya tidak berani menjawab nih. Takut salah. Oke. Terima kasih. Monggo Pak Hadi untuk melanjutkan. Tadi menjawab pertanyaan tadi. Putus lagi tadi ya. Baik ya, tadi untuk yang teknoekonomi memang kita belum melakukan kajian ya Pak Ramawan dan yang lain. Karena kalau kondisi satu negara dengan negara lain pasti akan berbeda, dan untuk yang di kami memang belum menghitung secara teknis maupun ekonomis kira-kira untuk 1 kilogram biomasa mikroalga kalau misalkan dikonversi menjadi bioetanol itu berapa gitu ya per kilogramnya. Nah itu terus terang kami belum melakukan perhitungan di sana. Kemudian terkait pertanyaan yang kedua apa tadi Pak Ramawan ya? Hambatan terbesar, Pak. Hambatan terbesar menggunakan mikroalga untuk energi. Baik, ya sebenarnya kan untuk pengembangan mikroalga menjadi energi ini ya terus terang kalau di kita ini kan yang masih dalam skala riset ya. Hambatan terbesar saat ini ya karena sebenarnya kita kalau menumbuhkan mikroalga itu kan sebenarnya menumbuhkan air ya.
Kalau kita misalkan 1 liter, sebenarnya yang bisa diambil biomasnya itu paling berapa sih? Mungkin 5% ya, 5% dari total yang kalau kita ambil ya. Jadi sangat sedikit. Jadi memang dari segi ekonomisnya perlu dikaji lebih lanjut ya kalau misalkan mau diubah menjadi biodiesel tadi atau misalkan ke biofuel ya. Karena memang yang menjadi lebih mahal di sini adalah proses downstream processing-nya, dari proses pemisahannya dari yang full air tadi ya menjadi biomasa yang kecil tadi ya, biomasa yang jumlahnya mungkin hanya berapa, maksimal mungkin 10% dari total kultivasinya. Nah, ini yang perlu dipikirkan nanti ke depan ya, ke depan untuk melihat beberapa teknologi yang mampu untuk menciptakan misalkan atau teknologi yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu sel mikroalga yang menghasilkan minyak yang jauh lebih tinggi dari yang ada sekarang gitu ya. Setidaknya nanti kalau misalkan dikonversi menjadi biofuel itu bisa lebih ya setidaknya ekonomis ya, lebih ekonomis. Memang kendalanya tadi ya, yang pertama tadi dari segi downstream process-nya, pemisahannya memang. Kemudian yang kedua adalah dari segi beberapa kalau misalkan kita ingin melakukan skala besar ya, skala besar yang perlu diperhatikan tadi adalah beberapa kontaminan yang mungkin terjadi kalau misalkan dilakukan dalam open pond ya. Sekali kita mendapatkan kontaminan, kalau kita tidak mempersiapkan beberapa reaktor lainnya, ya sudah satu kolam besar itu akan terkena gitu ya. Makanya ini perlu diperhatikan tadi ya. Jadi saya rasa itu Pak Rahmawan yang bisa saya mungkin bisa membantu menjawab begitu ya. Matur nuwun Prof, karena Prof Hadi. Satu ronde pertanyaan lagi, walaupun ini sudah 10.55, tapi saya mau izin untuk memperpanjang. Ada banyak pertanyaan dan mohon nanti pertanyaan yang belum terjawab, mohon berkenan untuk juga memfollow up dengan kontak-kontak pada dua narsum ini. Misalnya juga saya ambil ada pertanyaan dari Pak Jatmiko, mohon informasi tempat atau perusahaan yang telah memanfaatkan mikroalga untuk pengolahan limbah, food production maupun energi. Ini untuk keperluan studi doktoral tentang mikroalga. Saya akan jawab langsung. Di sini ada Pak Eko Agusiono, Prof. Arif Budiman, dan Pusat Studi Energi mempunyai mikroalga biorefinery yang bisa untuk studi doktoral, dan mungkin Pak Karna maupun Pak Hadi akan memberikan tambahan jawaban untuk memperluas peluang studi doktoral pengaitan untuk terkait mikroalga untuk ini biorefinery karena pengolahan limbah, food production, energi dan seterusnya. Mangga. Lebih tepat Pak Hadi ini yang menjawab. Ya, kalau dulu kami di 2012-2013 itu bekerja sama dengan PT PN 7 ya untuk pengolahan limbah cair kelapa sawit tadi yang sudah sampaikan di slide ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak ya karena memang proyeknya sudah terhenti ya. Kemudian untuk yang aplikasi di perusahaan lain, sepertinya ini kami sedang bekerja sama ya dengan Pertamina untuk absorpsi CO2 ya dengan kelompok riset kami untuk absorpsi CO2 dari power plant-nya ya dalam fotobioreaktor tertentu. Monggo saja misalkan Pak Janarka tadi minta kontak ke kami, kebetulan ini juga baru mau mulai ini ya proyeknya sehingga bisa join ke kami. Gitu Pak. Monggo Bapak, Pak Prof. Karna mungkin akan memberikan tambahan. Kalau saya mungkin enggak Was, karena selama ini risetnya dengan mikroalga kan bahan baku sudah disuplai nih dari teman-teman Prof. Arif dan Pak Eko ya. Jadi kita mengembangkan metodenya saja Mas tadi. Mengembangkan metode ekstraksi, kemudian ekstrifikasi, transekstrifikasi. Kita sedang mencari berbagai macam cara nih. Jadi kemarin yang kita coba kombinasi antara ekstraksi dan
transerifikasi itu dengan microwave itu ya Mas. Nah, ini kita coba juga nanti untuk skala yang lebih besar. Tadi sudah saya sampaikan untuk melepas komponen ininya belum berani nih laboran ya, reaktor microwave-nya itu. Jadi kalau misalnya tabungnya katakanlah 1-2 meter gitu ya, ini belum berani. Jadi kita masih skala kecil ya, tapi kita masih baru concern di metodenya saja Pak. Gitu. Monggo. Yang lain barangkali bisa nambahkan. Mungkin Pak Arief malah ini banyak pengalaman nih soal itu. Jadi nanti bagi Pak Jatmiko atau Ibu Bapak sekalian atau adik-adik mahasiswa yang mungkin punya pertanyaan serupa bisa berkontak dengan panitia Pak Nugroho, Prof. Arief Budiman. Di sini ada Pak Eko Agustiono yang mengelola biorefinery berbasis mikroalga, dan tentu kepada Prof. Hadi dan Prof. Karna. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan yang terakhir, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Dari sekian banyak pertanyaan, saya akan pilih pertanyaan, salah satu pertanyaan dari 3 pertanyaan dari Pak Ivan Afandi, yaitu saran apa yang bisa disampaikan kepada saya atau Pak Ivan Afandi dan kawan-kawan yang merupakan praktisi renewable energy untuk bisa lebih berperan dalam pengembangan algae untuk biofuel. Mohon Prof. Karna dan kemudian Prof. Hadi untuk memberikan jawaban sekaligus closing statement, karena pertanyaan ini juga mengantarkan kita pada closing statement yang menyemangati kita bersama. Monggo Pak Karna dan kemudian Pak Hadi sekaligus closing statement. Terima kasih. Aduh, saya ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya susah ya. Jadi yang jelas begini ya, dalam konteks industri mungkin ya, terkait dengan bisnis, saya kira memang peran ABG ya. Jadi kita harus aktifkan lagi. Jadi akademik, bisnis, dan government ya. Dan juga tentu saja society ya sekarang ini. Nah itu kita harus ini kan. Jadi sementara ini kan kelihatannya pekerjaan ini masih terpisah-pisah ya, antara peneliti di laboratorium, kemudian praktisi ya, usaha ya, bisnismen, kemudian government. Nah ini kita harus memperkuat silaturahim itu, karena tidak mungkin bekerja sendiri ya. Jadi ini semua saya kira kalau sudah sampai ranah hilir ya, itu kan betul-betul memang harus pekerjaannya bersifat kolaboratif ya. Bahkan Dikti sendiri, Ristek sendiri juga kan begitu. Kalau riset-risetnya sekarang kan harus yang sifatnya konsorsium yang lebih diprioritaskan. Itu nggak mungkin ya kerja sendiri. Jadi kalau Bapak sebagai pengusaha ya memang cobalah mulai menggandeng Pak. Jadi begini, riset jadi kalau kita lihat sebenarnya sudah banyak ya hasil-hasil penelitian yang bisa diterapkan di ini. Mungkin kita juga pengusaha juga harus berani nih menggunakan produk-produk dari teman-teman kita sendiri. Jadi dari mungkin patennya atau apa saja. Jadi saya kira masih banyak sekali ya. Jadi tidak terlalu bergantung pada riset dari luar ya. Dan juga memang harus sangat mengembangkan, juga mengutamakan R&D ya. Jadi walaupun mungkin skalanya kecil gitu ya, R&D itu tetap penting ya, karena dari situlah kadang peneliti ini kan hanya di laboratorium ya kerjanya ya. Mungkin tidak tahu langsung kebutuhan di masyarakat ya. Jadi di perusahaan ini kalau mengembangkan R&D kan juga dia mensinkronkan antara kebutuhan need dari masyarakat dan juga dari industri ya, dan bisa menggantikannya akademisi ya. Jadi gimana nih misalnya saya perlu kayak begini ya, bisa tanya ke akademisi, karena akademisi biasanya punya fasilitas-fasilitas riset yang bagus. Dan ini memang saran saya, walaupun di UKM sekalipun kolaborasi dengan peneliti itu menjadi penting, karena kalau bisa memang mengembangkan usaha-usaha yang science based atau ya artinya berbasis ilmu pengetahuan lah ya. Jadi trial error-nya menjadi lebih kecil gitu lah, gitu atau lebih sedikit. Kira-kira begitu Pak Rahmawan mungkin. Jadi intinya lah ABG harus terus ditindaklanjuti gitu ya, dan disikapi dengan baik ya. Jadi silaturahim kita itu. Oke, Aturun. Assalamualaikum. Sangat Bapak. Monggo Pak Hadi. Pada intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Karna ya, bahwa antara
peneliti di universitas maupun di lembaga penelitian itu memang harus bersinergi dengan praktisi yang ada di industri ya. Penelitian mikroalga memang saat ini masih ya di Indonesia ya, saya bilang ini di Indonesia masih terbatas pada skala-skala yang ada di penelitian di laboratorium ya, laboratorium, meskipun publikasinya banyak tetapi implementasi secara real di masyarakat skala besar memang hanya bidang-bidang tertentu. Mungkin yang saat ini masih dikembangkan adalah pengolahan limbah ya, pengolahan limbah yang memang mudah mungkin implementasi, tetapi untuk yang ke bioenergi memang butuh tadi peranan juga dari beberapa praktisi di industri untuk ya sekedar bekerja sama dengan kami sehingga nanti implementasinya bisa lebih real ya, karena mungkin membutuhkan biaya yang lebih besar kalau misalkan untuk diubah menjadi yang skala besar tadi ya. Yang kedua adalah ya mari bersama-sama untuk mempromot ke pemerintah misalkan ya, bahwa ini ada suatu bahan yang sangat potensi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu energi ya, dalam hal bioenergi dari mikroalga. Kalau mungkin kita lihat di perencanaan jangka panjang untuk penelitian, mungkin menyebut mikroalga itu nggak terlalu banyak. Nah, kalau misalkan ini kita sama-sama membuktikan dengan hasil-hasil yang real, saya rasa nanti suatu saat pemerintah juga akan memberikan kontribusi atau memberikan perhatian yang lebih khusus ke penelitian mikroalga ini. Gitu Pak Ramawan. Terima kasih sudah diundang ini. Terima kasih sekali dan terima kasih sekali ya, terima kasih sangat banyak, nanti dipikir presentasinya hanya sekali. Dan ini adalah bagian yang saya paling takuti sebagai moderator, gitu ya, terakhir menutup. Untungnya panitia itu tadi di dalam list itu tertulisnya penutup, bukan penyimpulan. Karena kalau saya menyimpulkan itu saya khawatir mengganggu kesimpulan yang pasti sudah ditarik oleh Ibu Bapak sekalian sebagai partisipan. Jadi izinkan saya tidak memberikan kesimpulan, hanya menegaskan kembali semangat yang sudah diberikan oleh dua narasumber ini dan juga oleh para penanya. Mohon maaf penanya tidak seluruhnya bisa kami wadahi karena keterbatasan waktu, masih ada beberapa di chat. Tapi terima kasih atas semangatnya, dan bagian dari semangat ini yang menyebabkan Pusat Studi Energi dipimpin oleh Prof. Arief Budiman ini menjadi lebih serius dalam mengelola energi mikroalga, tapi tidak hanya untuk mikroalga, sehingga tertulis di sini microalga based biorefinery. Biorefinery yang berbasis mikroalga. Mengapa kita memilih pendekatan biorefinery? Agar kita tidak terpusat hanya pada satu produk saja, yaitu energi. Agar kita bisa juga mengembangkan multi produk, itu adalah tagline kami, sehingga saling mengisi. Saling mengisinya bukan hanya pada saling mengisi bahan, tapi juga saling mengisi misalnya terkait dengan financial visibility. Demikian Bapak sekalian, dan izinkan saya menggarisbawahi kembali semangat yang diberikan oleh Prof. Karna dan Prof. Hadianto. Walaupun masih terbatas, tetapi terbatasnya itu menimbulkan semangat yang luar biasa. Kita bisa melihat tahap demi tahap pengembangan pengolahan biomass menjadi energi yang diungkapkan oleh Prof. Karna, dan secara khusus juga mikroalgae menjadi energi yang, dan produk yang lain yang diteruskan lagi oleh penjelasan oleh Prof. Hadianto tadi. Dan izinkan saya menutup, bukan menyimpulkan, sambil mengingatkan kembali, karena di hari-hari yang lalu dibahas lagi satu perkembangan yang menarik, yaitu insentif pajak bagi perusahaan yang lebih serius masuk ke research and development, bisa menjadi pemotong pajak. Semoga
diskusi-diskusi yang berkembang tidak hanya di kampus, tetapi juga oleh government pusat, pemerintah pusat dan industri, itu memperkuat sinergi kita dalam menguatkan bioenergi tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi sumber produk lain. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di sana sini, antara lain disebabkan karena senangnya saya, bahagianya saya diizinkan ikut belajar bersama, dan juga karena disebabkan oleh berbagai keterbatasan saya. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menjadi teman Ibu Bapak sekalian, adik-adik sekalian, para mahasiswa dalam event yang sangat baik ini. Izinkan nanti setelah menutup saya memberikan kembali ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Rahmawan. Provokator. Provokator. Nggak berani jadi prof. Monggo Pak Nugroho atau MC yang akan mengambil alih acara ini, mangga. Baik, kita telah sampai di penghujung acara, diskusi yang menyenangkan sekali. Terima kasih banyak pada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak webinar series ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan bisa diaplikasikan untuk kehidupan kita. Kami ingatkan juga untuk tetap stay tune untuk publikasi webinar series berikutnya dengan follow akun Instagram COE Micro Algae. COE Micro Algae. Dan bersamaan dengan itu, kami ingin menginfokan dan mengundang hadirin sekalian untuk webinar series yang ketiga, hari Rabu, tanggal 25 November 2020, dengan tema Teknologi Kultivasi Mikroalga. Dan pada seri ketiga ini, dengan narasumber yang luar biasa pula, Dr. Eko Agus Suyono, MAPPSC, selaku Manajer Kultivasi, Center of Excellence for Microalgae Biorefinery, dan dosen Fakultas Biologi UGM, Dr. Awalina MSI, peneliti di Puslit Limnologi LIPI, dan bersama dengan moderator yang luar biasa juga, Dr. Rohim Bakti Cahyono dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Dan tentu saja tidak lupa kami ingin mengingatkan untuk mengisi form feedback dan absen yang ada di link pada chat Zoom. Pengisian form feedback ini akan membantu peningkatan kualitas webinar series ini ke depannya. Setelah ini, kita akan ada sesi foto bersama. Dimohon Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, dan panitia akan melakukan screenshot untuk setiap layar. Dan dimohon pula untuk menggunakan virtual background yang telah diberikan di email kemarin, agar lebih seragam dan estetis hasil screenshotnya nanti. Saya punya trouble ini. Background-nya. Saya Baik, ada 4 halaman untuk Zoom ini. Panitia boleh membantu screenshot juga. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Halaman kedua, dijaga posenya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sekarang untuk halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik. Untuk halaman keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan demikian, webinar seri kedua ini telah selesai. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan, baik kata ataupun perbuatan. Dan akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di webinar series berikutnya dari Center of Excellence Microalgae Biorefinery, Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Karena
Terima kasih semuanya, Pak Agus, Pak Rom, Terima kasih. Sama-sama Bu Amalina. Pak Kanam, Adi. Terima kasih sekali. Pamit. Pamit. Terima Makasih banyak. Alhamdulillah. Yo. Baiklah, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, ruang akan segera saya tutup dalam beberapa saat lagi. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu-Ibu, Bapak sekalian dalam webinar yang luar biasa ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nun, Pak. Dokter. Betul, Pak. Salam, Prof. Mantap.